Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Atas anugerah Allah hari ini kita ada. Kita bersyukur karena pimpinan dan penyertaannya. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita, persembahan kita hari ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk bersaat teduh. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kita siapkan pujian, katakan, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu. Bertakhtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau ditinggikan, diagungkan dari kekal sampai selama-lamanya. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, menghibur, pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari nyanyikan pujian ini. Biarlah hari ini pujian kita naik di hadapan Tuhan, membumbung tinggi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya. Nikmatilah sukacita, nikmatilah kegembiraan karena perjumpaan kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya Tuhan. Yesusku, Engkau menyelamatkan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, ajaib dan besar, tiada yang seperti-Mu. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena semuanya adalah milik-Mu. Kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau memilih dan memanggil kami untuk memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama berkumpul. Kami dapat menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih kepada-Mu. Terimalah kami, terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami dan ucapan syukur kami. Biarlah naik membumbungi hadapan-Mu, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Tuhan Engkau memberkati kami, seluruh jajaran pelayan, dan Engkau mengurapi kami semua. Biarlah pelayanan ini kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Saya menyapa Shalom. Mantap suaranya. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, ada baiknya kita jangan salamin deh. Lambain aja tangan kanan lambain aja tangan kita ke saudara kita kiri kanan. Kalau mau salaman kaki aja. Kita lanjutkan ibadah kita angkat satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya undang semua berdiri.
duduk kembali. Saya masih kaku. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya akan membacakan ayat persembahan yang berada di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam beribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya undang yang bertugas. Saya undang Pak Bowo untuk membawakan persembahan. Syukur Tuhan di setiap anugerah kebaikan pertolongan Tuhan dan sepanjang kehidupan kami, Roh Tuhan berkumpul kami kembali bersama-sama mengucapkan nama-Mu. Untuk kami akan memberikan kesembahan dan berkat syukur di sini. Tuhan, terima kasih Bapak, siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan satu pujian, segala puji syukur. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan masuk ke hadiratnya, mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Mari kita ke satu pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat
Sungguh ya Tuhan, kami tidak sanggup untuk menyelami kasih-Mu kepada kami. Terlalu indah, bahkan terlampau mulia. Kami bersyukur Tuhan bahwa walaupun demikian, Engkau senantiasa menyertai kami sampai dengan hari ini. Karena itu kalau kami ada dan kami bisa bertemu, semua karena kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Ekspresi kami hari ini melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan. Biarlah setiap narasi kata-kata yang ada dalamnya adalah merupakan kesadaran kami tentang keajaiban-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah ini juga memotivasi kami untuk terus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, setia dengan Engkau sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami akan belajar firman. Mohon Engkau bicara kepada setiap kami pada pagi hari. Biarlah firman-Mu ini tertanam dengan baik, bertumbuh, dan sungguh menjadi remah, bahkan menghidupkan kehidupan kami, agar kehidupan kami memiliki semangat, sukacita, antusias yang tinggi di dalam mengatasi setiap pergumulan dalam hidup ini. Dan biarlah firman-Mu mendominasi hidup kami, bahkan menguasai seluruhnya, dan hidup kami mengimplementasikan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melalui kesempatan hari ini kami diberkati oleh Tuhan melalui firman. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, ini Tuhan, shalom. Baik, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, boleh sekali lagi kita menoleh di samping kiri kanan depan belakang, lambaikan tangan, ucapkan selamat pagi. Ya. Sukacita bisa bersama-sama kembali pada pagi hari ini. Ada yang dari luar kota, ada yang tidak hadir, tapi hari ini Tuhan memberikan peluang yang indah sehingga kita bisa bersua kembali dan bersukacita bersama-sama melalui kesempatan ibadah ini. Baik, mari saja kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur nomor 32 ayat 1 dan 2. Kita akan berbicara kembali tentang kelanjutan daripada materi firman Tuhan yang kita pelajari pada bulan ini, yaitu berbicara tentang pengampunan. Kita sudah berbicara pada pertemuan kita, yaitu pengampunan dalam keluarga. Dan yang kemudian yang kedua, bagaimana mengapa kita harus mengampuni. Dan hari ini kita akan berbicara tentang berkat pengampunan atau berkat daripada mengampuni. Ya. Mazmur nomor 32 ayat 1 dan 2, mari kita baca bersama-sama. Ini Mazmur Daud. Mari 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kayaknya belum semua ya. Mari satu kali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Yang berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Baik, sekali lagi kita akan belajar pada pagi hari ini di bawah tema berkat mengampuni. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebuah perjuangan yang berhasil, perjuangan dalam hal apapun juga, ya. Ketika berhasil pasti akan mendatangkan sebuah sukacita. Ada sebuah kemenangan. Demikian pun juga hanya berjuang dalam hal mengampuni. Kita sudah berbicara dari minggu pertama, minggu kedua, bahwa mengampuni bukanlah sesuatu hal yang gampang. Bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena kita harus berjuang dengan ego kita. Kita berjuang dengan rasa harga diri kita. Kita berjuang dengan rasa malu kita. Ya. Itulah sebabnya
Ini membutuhkan sebuah perjuangan dan sebuah proses. Jadi tidak serta-merta menjadi orang Kristen langsung mengampuni. Ya. Saya rasa bahwa itu menjadi sebuah pengalaman kita. Dan bahkan hari ini banyak orang yang masih belum sanggup untuk mengampuni. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Kita berjuang dengan rasa sakit hati kita, kekecewaan kita, bahkan juga kebencian kita terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Itulah sebabnya untuk sampai pada tindakan bisa mengampuni adalah sebuah proses perjuangan yang cukup berat. Ya, demikian pun juga dengan halnya perjuangan dalam hal mengampuni, maka tidak akan pernah sia-sia. Tetapi pasti akan mendatangkan faedah atau berkat bagi setiap orang yang telah mencapai kemenangan. Jadi faedah, keuntungan, manfaat daripada pengampunan tidak hanya diterima oleh mereka yang diampuni, tetapi juga mereka yang mengampuni atau yang memaafkan. Itu ya, katakanlah ibarat ya, orang bilang apa, win-win solution ya. Saling memberikan manfaat. Nah, prinsip ini juga yang telah dialami oleh Kristus ketika ia berada di atas kayu salib, memberi pengampunan kepada semua manusia yang telah berdosa, termasuk kepada mereka yang menyalibkan dia. Itulah sebabnya ketika ia hendak menghembuskan nafasnya, dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuatu yang tidak gampang. Sementara tersakiti, sementara menderita, tidak hanya secara fisik tapi juga batinnya, karena ia ditolak oleh sebagian besar manusia dan ia digantung di atas kayu salib. Tapi ia sanggup berkata, ampunilah mereka. Ketika ia berkata ampunilah mereka, maka itu berarti bahwa ia juga secara pribadi melepaskan pengampunan bagi semua umat manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Itu yang dinyatakan dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, hal apa yang diperoleh Kristus dalam hal ia memberi pengampunan kepada semua orang berdosa, juga kepada mereka yang menghina, menyengsarakan dan membunuhnya. Ia memperoleh pemuliaan surga dan dunia. Coba mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Coba Irin buka untuk kita Filipi pasal 2. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian sampai 11 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya rasa bahwa inilah karakteristik orang yang bisa mengampuni dan memaafkan, yaitu merendahkan dirinya. Ya, orang yang rendah hati pasti bisa mengampuni, tapi orang yang tinggi hati sulit untuk mengampuni. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kata-kata sampai mati di atas kayu salib ini bukan hanya sekedar narasi, tetapi ini menjelaskan tentang makna yang dalam tentang apa yang dialami oleh Kristus. Bahwa kematian di atas kayu salib adalah merupakan aib, adalah merupakan kehinaan pada zaman itu. Lebih baik orang mati ditembak, digorok daripada mati di atas kayu salib. Karena mati di atas kayu salib adalah kematian yang sangat menghinakan dan memalukan. Terus, itulah sebabnya, ya, ia menderita, ia mati di atas kayu salib, tapi ia sanggup mengampuni. Karena itu, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya ialah bahwa perendahan diri Kristus, penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan ia bisa mengampuni semua manusia yang memberontak terhadap dirinya. Maka Yesus memperoleh pemuliaan dari Bapa di surga, sehingga seluruh makhluk, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan segala lutut bertekuk lutut menyembah Dia. Artinya ialah bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus tidaklah sia-sia dalam proses perendahan diri, dalam upaya perendahan dirinya, dan Ia bisa mengampuni. Nah, pertanyaannya bagi setiap kita adalah apa yang akan kita dapatkan? Bahwa ketika kita sanggup untuk mengampuni walaupun kita telah disakiti, walaupun kita telah direndahkan, apa manfaatnya buat saya? Banyak orang berkata memberi maaf merupakan sebuah sikap kekalahan. Ya. Memberi maaf, mengampuni orang adalah merupakan sebuah sikap merendah. Kristus telah menjadi contoh dan teladan kita bahwa kerendahan hati kita, sikap memaafkan kita kepada orang yang menyakiti kita, sikap mengampuni kita kepada orang yang telah mencederai, menyakiti perasaan kita, bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Ingat ini. Ketika kita memberi pengampunan atau maaf kepada orang lain, pasti ada sesuatu yang kita akan peroleh dari Tuhan. Yang pertama, berkat-berkat, ya. Berkat apa saja diperoleh setiap orang atau setiap kita yang memberi pengampunan kepada setiap orang yang telah bersalah atau menyakiti kita? Yang pertama, yaitu berkat pengampunan Allah. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Kita butuh pengampunan. Kita butuh pengampunan. Buat saya ialah bahwa pengampunan Allah kebutuhan terbesar saya. Sekali lagi, pengampunan Allah terhadap saya Allah kebutuhan terbesar saya. Jika saya tidak diampuni, maka ketika saya berkhotbah di depan ini menyampaikan firman Tuhan, Allah merupakan kesia-siaan. Amin. Ketika kita belum diampuni, kita memuji Tuhan dengan semerdu apapun suara kita, maka itu adalah sia-sia. Ketika kita belum diampuni, sebesar apapun upaya kita dalam melayani Tuhan, sekeras apapun, sebanyak apapun, maka itu adalah sia-sia. Itulah sebabnya pengampunan adalah hal yang paling penting. Karena dari pengampunan kita memperoleh keselamatan. Karena dari pengampunan Allah kita memperoleh pembenaran dari Allah. Kita dinyatakan sebagai orang benar. Status kita diubah dari manusia berdosa kepada orang benar. Jika pengampunan tidak ada, sekali lagi, sia-sia kita ibadah setiap minggu. Sia-sia saya berkhotbah, sia-sia melayani dengan alat musik, sia-sia WL, sia-sia singers, sia-sia dalam melakukan apapun. Itulah sebabnya saya katakan kebutuhan kita adalah pengampunan dari Allah. Itulah sebabnya pastikan bahwa kita semua sudah diampuni oleh Allah. Amin. Kesadaran itu yang perlu, ya. Karena kalau tidak akan berimplikasi dalam menjalani kehidupan kita setiap saat. Tapi orang kadang-kadang tidak peduli apa saya sudah diampuni atau belum. Ya. Pengampunan adalah sesuatu kebutuhan kita. Kita sudah belajar tentang syarat-syarat beberapa waktu yang lalu, bagaimana supaya kita memperoleh pengampunan Allah. Tapi paling tidak ialah bahwa yang paling besar atau dominan yang telah kita pelajari, bahwa pengampunan itu kita dapatkan dari Allah ketika kita juga bisa mengampuni orang lain. Jadi ini merupakan sebuah hal yang paradoks, timbal balik. Mengapa kita bisa mengampuni? Karena kita sudah diampuni oleh Allah. Ya, tetapi jika kita belum bisa mengampuni, ada sebuah tanda tanya. Kita sudah beres dengan Tuhan atau belum?
Karena itu, pastikan bahwa kita sudah memperoleh berkat pengampunan dari Allah. Kita sudah belajar, khususnya mereka yang telah mengalami baptisan. Kita sudah dididik, diajar bagaimana pertama kali kita mengenal diri kita, sadar tentang sebagai diri orang berdosa. Kemudian yang kedua, sadar bahwa Tuhan Allah adalah Maha Kasih, siap untuk mengampuni kita. Kita datang kepadanya, kita mohon ampun, menyesali semua dosa, sedih, berduka cita atas dosa kita yang lama. Dan ada sebuah kerinduan untuk bangkit dalam sebuah kehidupan yang baru, hidup bersama dengan Allah. Dan oleh pengorbanan darah Kristus yang kita imani, maka kita memperoleh jaminan pengampunan sebesar apapun dosa kita. Walau semerah permisi, dosamu akan diputihkan seperti salju. Amin. Inilah prosesnya yang kita alami. Karena itu, kita mengalami pengampunan, dan setelah itu Allah mengaruniakan buah-buah roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu Allah merupakan rangkaian daripada proses ketika Allah mengampuni kita. Tetapi ketika kita belum diampuni, ya, istilahnya ialah bahwa memang ada niat, ada kesadaran, ada inisiatif dari kita. Lalu kita menikmati semua berkat-berkat pengampunan ini. Dan hal yang eskatologi atau masa mendatang ialah bahwa kepastian kita menjadi warga kerajaan surga. Karena itu, sekali lagi, mari kita sepakat dan sadar bahwa pengampunan adalah kebutuhan terbesar kita. Ya. Saya rasa bahwa ini adalah pengajaran yang injili, ya, lebih daripada apapun. Yang kedua, berkat kebahagiaan. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu, coba bayangkan kita, ya, sebagai seorang karyawan berbuat kesalahan, ya, kesalahan, apalagi kesalahan yang dianggap fatal. Pak Yaman, kalau berbuat kesalahan di tempat pekerjaan sekarang ini, pelayanan ini, ketika pulang di rumah bagaimana? Santai saja? Pusing. Ya? Pusing. Pusing. Ya. Ya, jangankan berbuat kesalahan pada perusahaan di mana kita bekerja, yang olehnya kita memperoleh finansial, bermasalah dengan tetangga saja pusing, ya. Kan tetangga enggak kasih apa-apa kan? Ya. Tetapi ya, pasti akan mengganggu suasana batin kita, mengganggu perasaan kita, ya. Ya, tidak usahlah kita sebagai sama anggota jemaat, ketika kita bermasalah, ketika berpapasan, gimana Ibu Pri? Hah? Malu. Gak enak kan? Ya, gak nyaman. Ya, gak nyaman. Atau ya pura-pura gak lihat, ya. Nah, kadang-kadang ya ada orang datang dari sana, orang di mana kita bermasalah dengan dia, kita berpapasan, kadang-kadang ya pura-pura menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya, atau pura-pura nggak lihat, ya. Nah ini mengapa? Karena batin kita tidak memungkinkan untuk bisa berpapasan, ya. Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang tidak enak. Tetapi ketika kita masalahnya sudah diselesaikan, masalahnya sudah dibereskan, wah, bro, enak, sejahtera. Amin. Ya, tidak usah dengan orang lain lah. Suami istri ketika bermasalah, enak? Tidak ada. Nah ini, ya dulu kita pernah ada seorang anggota jemaat bermasalah di rumah, tidur di kantor katanya, ya. Nah, tidur di kantor. Mengapa? Karena memang ya untuk bersama tidak enak, ya. Tetapi ketika masalahnya sudah diselesaikan, jelas ialah bahwa ada rekonsiliasi, ada pemulihan, ada maaf-maafan, saling mengampuni, maka baru di situ terjadi suasana batin yang memberikan sukacita. Kemarin saya menghadiri pemakaman ayah daripada seorang teman
Orang tua ini meninggal dalam umur 82 tahun, ya. Jadi pada waktu anak yang mewakili anak untuk menyampaikan kesan mereka terhadap orang tua ini, ya memang orang tua ini tadinya memang orang kaya, ya, pengusaha, tapi kemudian ya tidak tahu persoalannya apa, akhirnya menikah lagi dan ada ya anak-anaknya dari istri yang lain. Memang yang saya lihat bahwa kedua istrinya itu tidak hadir pada waktu acara pemakaman ini, ya. Tetapi yang menjadi sebuah sukacita bagi anak-anak bahwa sebelum ayah ini meninggal, dia datangi anaknya satu-satu, dia minta maaf, ya, khususnya dengan anak-anak istri pertama, karena dia telah menyakiti mereka, meninggalkan ibu mereka dan pada akhirnya menikah dengan wanita lain. Tetapi orang tua ini tetap setia, ya, melayani, tetap setia di gereja, ya, sampai akhir hayatnya. Dan dia mengadakan pengakuan kepada semua anak-anaknya. Dia katakan, ampuni saya, maafkan saya, karena saya telah menyakiti kalian selama ini. Dan beberapa waktu, ya, rupanya itu merupakan sebuah tindakan-tindakan terakhir dan menjadi sebuah kesan. Dan pada akhirnya anak-anaknya takut dan sungguh mereka pada akhirnya rekonsiliasi, sama-sama sukacita, sama-sama mengalami damai sejahtera dan pada akhirnya orang tua ini meninggal, ya. Dan itu menjadi sebuah kesaksian dan sukacita tersendiri. Mengapa? Karena ada pengampunan, melepaskan maaf, dan pada akhirnya batin mereka sama-sama menikmati sukacita atau kebahagiaan. Bapak Ibu, kebahagiaan Allah kebutuhan batin atau kebutuhan hati yang hakiki. Bahkan itu juga menjadi kebutuhan manusia. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 3, ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Lalu ada satu kalimat yang punya kaitan dengan bagian ini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Dan saya rasa bahwa kita butuh pengalaman penyegaran jiwa setiap hari. Amin. Kesegaran jiwa adalah kebutuhan. Saya rasa bahwa adalah kebutuhan. Tetapi manakala jiwa kita dipenuhi dengan kemarahan, dengan kepahitan, dengan dendam, dengan kekecewaan, dengan keputusasaan, dengan kebencian, bahkan 1001 macam hal-hal buruk lainnya akan membuat jiwa kita menjadi kesulitan, ya. Bahkan dikatakan sebagian dari penyakit fisik yang dialami oleh manusia juga disebabkan oleh karena kondisi kejiwaan atau kondisi batin. Benar ya Bapak Ibu? Dan salah satu penyakit yang paling serius adalah sirosis hati, ya, di mana hati menjadi mengkerut, ya, limpa itu menjadi mengkerut karena selalu digerogoti suasana batin yang buruk, ya. Bahkan penyakit-penyakit lain, mungkin darah tinggi juga, ya. Halo Bapak Ibu, darah tinggi juga, tensi naik, ya. Ya, itu juga karena persoalan jiwa, persoalan batin kita. Dan ketika semuanya, semua hal yang buruk dalam batin itu terselesaikan, terampuni, mengampuni, maka pasti ada kebahagiaan dan sukacita. Jiwa kita segar, ya. Karena itu sekali lagi kita butuh pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini. Karena itu berkat yang kedua dari mengampuni adalah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Tapi ketika masalah belum diselesaikan, berlarut-larut, maka itu artinya kita mau menjarahkan hidup kita di dalam sebuah persoalan besar. Kuncinya adalah mengampuni. Karena itu, ampunilah. Berkat yang ketiga, kita memperoleh kesehatan. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Saya sempat mencoba untuk mencari apa efek daripada orang menyimpan masalah dalam batinnya.
Ya, ada katakan kepala sakit, kepala sering sakit, kemudian sebagian badan kita pegal-pegal. Rupanya itu tidak hanya persoalan-persoalan fisik, tetapi juga persoalan batin. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Bahkan orang yang sakit, yang menurut dokter juga katakan bahwa kalau hati tetap sukacita bergembira akan mempercepat proses penyembuhan. Amin. Ya. Karena itu ya, kadang-kadang orang memposting, usahakan untuk bergembira, usahakan untuk bahagia. Kalau orang katakan bahagia itu sederhana. Ya, jangan simpan akar pahit, jangan simpan amarah, jangan simpan kesalahan orang lain. Ampunilah. Semuanya ini nyambung, ya. Orang yang bergembira akan tampil menarik. Amsal 15 ayat 3 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya. Ada cerita-cerita suami istri kadang-kadang ketika dari rumah ke gereja ini kan. Setelah sampai di dalam perjalanan, mereka mulai diskusi. Nanti setelah selesai ibadah makan di mana? Istrinya bilang, saya makan mie. Suaminya katakan, saya mau makan ikan bakar. Anak-anak juga lain. Tidak ada kata sepakat. Ribut dalam mobil, tidak sampai ke gereja pulang. Tapi di jemaat kita tidak ada, bukan? Tidak ada ya. Ya. Tapi itu pengalaman real ya. Jadi ya, hati yang gembira adalah obat ya. Kemudian hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Coba pandang wajah samping kiri kanan, adakah mencerminkan sukacita itu? Ya, puji Tuhan. Dialah itu adalah merupakan cermin yang sesungguhnya ya. Orang katakan bahwa wajah adalah jendela batin. Ya, bisa benar, bisa tidak juga ya. Tapi ya, seharusnya ialah seperti itu. Tapi ada orang yang memakai topeng ya. Tetapi ya, kita tidak memakai topeng. Jadi apa yang ada di wajah kita, itulah suasana batin kita yang seharusnya. Karena itu, berusaha untuk mengampuni dan mengampuni akan mendatangkan kegembiraan dalam hati, suasana batin, dan kegembiraan dalam hati akan menopang kesehatan kita secara fisik. Yang terakhir, atau yang keempat, berkat daripada pengampunan, mendapatkan hubungan yang indah dan yang harmonis. Berkat yang keempat dari pengampunan adalah kita memiliki hubungan yang dipulihkan, hubungan indah, hubungan yang harmonis. Ya. Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat daripada pengampunan adalah mendapatkan atau mendatangkan hubungan yang indah dan yang harmonis, tetapi bersikukuh mempertahankan kebenaran diri sendiri dan tidak membuka hati untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain akan membuat hubungan kita menjadi dingin, menjadi kaku, menjadi beku, dan kalau tidak diselesaikan akan menjadi rusak. Benar Bapak Ibu? Karena itu, kalau kita rasa bahwa kita bersalah, mari kita berusaha untuk berubah dan meminta ampun, mengakui kesalahan itu. Dan kalau kita merasa bahwa saudara kita, siapapun yang bersalah kepada kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, mari berikan pengampunan. Dan Tuhan katakan, damai sejahtera Allah akan memenuhi seluruh hidup kita, dan kita sungguh menikmati kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari kita pahami dan kita sadari bahwa perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang sanggup mengampuni bukanlah sebuah perjuangan yang sia-sia. Dan kemanfaatannya tidak hanya bagi orang yang kita ampuni, tetapi berkatnya kita akan menjadi bagian kita
Berkat apa? Yang pertama, kita memperoleh pengampunan dari Allah. Siapa yang tidak mengampuni orang lain, ia tidak akan diampuni. Yang kedua, kita memperoleh kebahagiaan. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Yang ketiga, kita akan mengalami kesehatan secara fisik. Yang terakhir, hubungan kita akan menjadi indah dan harmonis. Karena itu, siaplah untuk menjadi pribadi yang memberi maaf atau ampun bagi orang yang bersalah. Maka berkat-berkat ini Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami sudah belajar kembali tentang pengampunan, yaitu berkat-berkat ketika kami memberi pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami, mengerti, dan menerima kebenaran ini. Kami mempraktekannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh berkat pengampunan Allah. Kami memperoleh kebahagiaan, kami mengalami kesehatan secara fisik, dan hubungan kami dipulihkan. Kami bisa menikmati hubungan yang indah dan yang harmonis. Terima kasih Bapak, berkati seluruh anggota jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kalau ada pribadi yang mengalami persoalan dalam masalah hubungan, apakah itu dengan orang lain, atau suami istri, anak orang tua, adik kakak, pulihkan kami Tuhan. Jadikan firman ini menjadi rema, menjadi patokan dan ukuran dalam hal kami hidup, sehingga kami tidak mempertahankan diri dengan kebenaran kami. Roh Kudus, intervensi kehidupan kami, pulihkan kami, sehingga kami dapat menikmati dan mengalami berkat-berkat pengampunan ini. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, pada pagi hari ini ada upacara ya, penyerahan anak yang akan dilaksanakan oleh gereja pada pagi hari ini adalah penyerahan anak atas keluarga Bapak Suryaman Lugu. Karena itu kami undang ke depan. Baik, sebelum kita melaksanakan upacara penyerahan anak ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 18. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya rasa bahwa tanggung jawab terbesar kita dalam hal melahirkan seorang anak adalah tanggung jawab bagaimana memberikan pendidikan rohani kepada mereka atau bagaimana membawa mereka kepada Kristus. Itulah yang saya pahami lebih daripada apapun. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengesampingkan atau mengabaikan atau menomorduakan hal ini. Banyak keluarga Kristen yang memberikan perhatian penuh, penekanan penuh kepada
pendidikan sekuler anak. Ya. Karena itu perhatian, doa, bahkan keuangan juga lebih teralokasi di sana. Ya, orang bangga, orang tua Kristen bangga kalau anaknya menjadi dokter. Memang perlu kita bangga. Menjadi sarjana hukum, menjadi sarjana ekonomi. Tetapi mengabaikan pendidikan rohani adalah sesuatu hal yang tidak bijaksana. Itulah sebabnya kita sepakat bahwa kalau anak kita adalah seorang dokter, maka dia adalah dokter yang takut akan Tuhan. Kalau dia adalah seorang pengusaha, dia adalah pengusaha yang takut Tuhan. Bahkan mau jadi manusia yang sesukses apapun, dia adalah anak yang takut Tuhan. Karena inilah yang perlu mendapatkan perhatian. Dan Yesus pun juga memberikan perhatian tentang seorang anak. Karena itu dalam lingkungan gereja kita sebagai gereja Gema Injil ada satu upacara, ya. Ini bukan sakramen, jadi sakramen itu hanya ada dua, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Kalau penyerahan persembahan anak disebut dengan upacara persembahan anak, pernikahan adalah upacara pernikahan dan lain-lain sebagainya. Tapi ini juga punya nilai tanggung jawab yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Karena itu saya percaya bahwa atas kesadaran inilah keluarga ini, suami istri, Pak Suryaman Luhu dan istri Ibu Citra, menyerahkan anaknya pada pagi hari ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Bahwa dalam segala kesibukan apapun, dalam segala kesuksesan dan keberhasilan apapun, yang paling utama ialah anak takut akan Tuhan. Apa benar Pak Yaman, Ibu Citra? Ya. Pagi hari ini mereka akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Anak sulung mereka, seorang putri yang diberi nama Senet Excel Luhu. Saya tidak salah sebut, ya. Senet Axel. Senet Axel. Senet Axela. Senet Axel. Senet Axela. Ya. Ya. Karena ini bukan nama orang Ambon, ya. Ya. Karena itu bersama-sama pada pagi hari ini kita akan menyaksikan upacara penyerahan anak ini. Baik, bisa ke sana. Ya. Baik, saya akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan yang memberikan penekanan dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini adalah merupakan landasan daripada pengajaran orang tua kepada anak, supaya mereka mengajarkan anak-anak untuk takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Bagaimana Alkitab menyatakan narasi-narasi yang menjadi penekanan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya tidak setengah-setengah, tetapi totalitas, membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Bahkan ini merupakan amanat dari Allah. Karena itu Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu intensitasnya. Anytime,
segala waktu. Ajarkanlah mereka untuk takut akan Tuhan dimanapun. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Anak ini adalah kepercayaan Tuhan bagi keluarga ini, supaya menjadikan anak ini menjadi generasi yang kuat, generasi yang diberkati, perkasa di bumi ini. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan jadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namamu, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut." Inilah implikasi daripada apa yang dilakukan oleh orang tua, bahwa kalau tidak membawa mereka kepada kebenaran, ketika tidak bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak, Alkitab katakan lebih baik orang itu diikatkan batu kilangan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Inilah konsekuensi daripada orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Karena itu, Pak Yaman, Ibu Citra, inilah amanat firman Tuhan bagi Bapak dan Ibu untuk anak ini, supaya anak ini dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah keluarga hamba-Mu, Pak Suryaman Lugu dan Ibu Citra. Mereka sadar bahwa anak mereka adalah anugerah Tuhan, di mana melalui anak ini Tuhan titipkan sebuah tanggung jawab yang besar, agar anak ini dididik untuk mengenal Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan anak ini sebagai generasi ke depan, generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau melihat niat, kerinduan, motivasi daripada kedua hamba. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Hai Ibu Bapak Kristen, Pak Yaman Lugu dan Ibu Citra. Sekarang saudara berdua datang di sini dan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendak mempersembahkan anak saudara kepada Tuhan. Maka saudara telah mengadakan suatu perjanjian dengan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memelihara janjinya kepada beribu-ribu keturunan dari zaman ke zaman. Sebab itu hendaklah saudara berdua menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah sekarang dengan diam-diam di hadapan Tuhan, saudara berdua mengakui bahwa hal ini adalah menjadi tujuan saudara untuk mempersembahkan anak ini kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya? Yang kedua, maukah saudara berdua untuk anak ini dan berdoa bersama-sama dengan dia? Maka saudara berdua mendidiknya dengan setia dalam asas pengajaran Kristen, mengajar dia membaca firman Tuhan, berdoa seraya mau memimpin dia kepada satu kehidupan yang suci, membawa dia ke dalam persekutuan keluarga Allah, yaitu jemaat Tuhan, menjadi contoh dan teladan dalam segala hal. Yang kedua, maka saudara berdua menjadi teladan bagi anak ini dalam suatu kehidupan Kristen seperti sepatutnya bagi orang Kristen. Yang keempat atau yang terakhir, maukah saudara berdua berusaha sekuat tenaga dengan segala akal dan daya budi untuk membawa anak ini kepada pengenalan dan iman kepada Yesus Kristus? Apa jawaban Pak Yaman dan Ibu Citra?
Tuhan boleh berdiri, kita menjalankan anak ini supaya Tuhan memberkati dia, dan dari kecil dia diberi kesehatan, pertumbuhan yang sempurna, baik fisik, mental, IQ, rohani, menghargai kedua orang tua, takut Tuhan, dan jadi alat Tuhan dalam pelayanannya, serta menjadi anggota jemaat, menjadi anggota gereja yang setia. Mari kita berdoa. Senet Excella Lugu, aku mempersembahkan Engkau kepada Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memeliharakan Engkau dan menjadikan Engkau dewasa di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kiranya sejak kecilmu Tuhan memanggil Engkau untuk pekerjaannya, dan memakai Engkau untuk menyatakan kemuliaannya, dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kedua kalinya. Ya Bapa, berdiri di hadapanmu kedua orang tua, Pak Yaman Lugu dan Ibu Citra bersama dengan anaknya, Senet Excella Lugu. Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini, sebagaimana Engkau telah memanggil dan memilih mereka menjadi keluarga Kristen. Biarlah mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan Kristen, sehingga kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Yaman, didampingi dan didukung secara maksimal oleh Ibu Citra. Dan biarlah hamba-hambamu ini boleh menikmati sukacita dan sejahtera daripada Allah. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Kiranya wajahnya terpancar ke atas kamu, dan pengasihannya ada padamu. Kiranya hadirat Tuhan menyertai kamu dan memberikan sejahtera ke atasmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Ya, ini surat anak. Baik, kita akan segera memusaikan ibadah kita. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dari nyanyian kemenangan.
bahwa walau hidup kami penuh dengan pergumulan dan tantangan, tapi kami percaya bahwa Engkau melindungi kami, Engkau menyertai dan menaungi kami. Itulah menjadi kekuatan kami, yaitu janji-Mu. Karena itu teguhkan kami agar kami tetap tegar berdiri dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Dan sembari iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin semangat dalam menjalani kehidupan Kristen kami. Karena kami menerapkan kebenaran firman dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menjadi saksi bagi dunia ini. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Terima kasih semua hal yang kami sudah lakukan, baik puji-pujian kami, persembahan kami, penyembahan kami. Tuhan terima semuanya itu. Hari ini juga kami boleh menyerahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati anak ini, berkati kedua orang tua Pak Yaman dan Ibu Citra, sehingga sungguh mereka melihat kesuksesan dan keberhasilan anak ini di masa depan. Juga bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan sudah menyertai kami. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur juga bersama dengan Pak Dharma dan keluarga, di mana anak mereka Krisli yang berulang tahun pada tanggal 14 kemarin. Berkati anak muda ini, dia dari kecil, dari masa muda ini, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Memberkati juga Pak Dharma dan Ibu Wahyu, berkati keluarga ini sehingga mereka semakin setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian pun juga dengan seluruh anggota jemaat-Mu, dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan, dan hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Pak Yohanes dan Ibu, Tuhan sudah sertai dalam perjalanan ke Kalimantan, baik pergi maupun kembali. Bahkan juga dengan orang tua Ibu Citra, hari ini bisa bersama-sama dengan kami karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan dari Semarang ke sini. Kami juga mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang lain atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Karena kami tahu bahwa dalam setiap langkah hidup kami, Engkau tetap berkarya mendatangkan kebaikan bagi kami dan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, baik dengan masalah kesehatan. Kami teringat akan hamba-Mu Pak Agus, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menolong. Operasi mata dapat berjalan dengan baik. Dan pemulihan kami doakan, biarlah Tuhan tolong, sehingga pada akhirnya hamba dapat melihat dengan jelas dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga hamba berdoa untuk pergumulan-pergumulan dengan jemaat Tuhan yang lain. Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan juga berdoa untuk Ibu Sela yang kena COVID, mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk pergumulan Pak Poni dengan anak-anak. Tuhan Engkau berkati, bahkan pergumulan seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau menolong. Hari ini juga kami teringat untuk Pak Thomas yang ada di Irak. Tuhan memberkati hamba dalam segala tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberkati. Demikian pun juga pergumulan jemaat Tuhan. Apapun yang kami gumuli, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Tuhan Engkau pulihkan kami. Biarlah kami senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai landasan dalam hal kami bersikap, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Berkati jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka, supaya mendatangkan hasil ekonomi keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan menunjang kehidupan keseluruhan hidup mereka, bahkan melayani Tuhan dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada setiap jemaat-Mu. Kalau ada masalah pergumulan apapun, baik di tempat pekerjaan, di rumah, Tuhan Engkau tolong kami. Biarlah Tuhan menyediakan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, jika dalam minggu ini ada yang berangkat ke tempat lain, ke kota lain. Tuhan yang Engkau memberkati, sehingga sertai dalam perjalanan tiba dengan selamat. Kami berdoa untuk Ibu Citra dan Ibu, bahkan anak mereka yang akan berangkat ke Semarang sebentar. Tuhan Engkau memberkati, pimpin tiba di sana dengan selamat, bertemu dengan keluarga. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk
kehidupan kami setiap hari. Pelihara seluruh jemaat-Mu, keluar masuk mereka, awal dengan pasukan malaikat-Mu, sehingga aman, sejahtera dari ancaman kehidupan apapun. Anak-anak kami yang ada di luar kota, Tuhan Engkau berkati. Berkati mereka yang ada kuliah tempat-tempat yang lain. Engkau menyertai mereka. Anak kami Aldo di Bandung, demikian pun juga Claudius yang ada di Malang, bahkan anak-anak kami yang lain. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau menolong, menyertai segala kebutuhan yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Bapa di surga, Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, kerjasama dengan gereja-gereja. Mari Tuhan Engkau berkati pemimpin-pemimpin gereja supaya sehati dalam melaksanakan visi Allah, yaitu menangkan sebanyak mungkin jiwa yang ada di negeri ini. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau tolong memberkati supaya terus memimpin bangsa ini untuk mewujudkan cita-citanya. Segala persoalan-persoalan yang dihadapi, baik ekonomi, masalah politik, Tuhan Engkau yang berdaulat, yang mengendalikan, dan Tuhan pakai pemerintah kami untuk tetap menjaga bangsa ini. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk berkat-berkat secara materi, dan hari ini seluruh jemaat telah memberi persembahan mereka dalam bentuk keuangan, baik untuk persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kolekte, janji iman. Tuhan, biarlah ini merupakan wujud daripada cinta kasih kami, tanggung jawab kami kepadamu terhadap pengolahan keuangan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah keuangan dapat menunjang pelayananmu di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kembalikan berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Terima kasih juga untuk makan minum yang disiapkan oleh Pak Yaman sekeluarga. Tuhan Engkau kembalikan berkat-Mu bagi keluarga ini, dan jadikan makanan menjadi kesehatan, kuatan baru bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hari ini. Kami bawa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan untuk hiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, ketika Tuhan Yesus datang pada kedua kalinya untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Setelah selesai ibadah ini ada makanan yang disiapkan oleh keluarga Pak Yaman, Tuhan memberkati ya.